Aplikasi Sirekap milik KPU menuai kontroversi. Kita membahasnya bersama pakar keamanan cyber Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, selamat malam juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang, mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Ya, sangat panjang dan saya tidak menakut-nakuti, tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya dalam DPT itu kan tergantung kepada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dalam 2 tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya. Ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah. Banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research. Itu yang harusnya meneliti dulu, Mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh KPU, Hasyim Asyari barusan, ya, ada lebih dari 2.000 sekian yang bermasalah. Itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail, gitu ya, untuk dipakai. Nah, lagi kalau setelah kita telah, ya, terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini sudah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena itu? undang-undang kita punya undang-undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co Limited, itu di Singapura, dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi, 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau suudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, ya, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang, orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi?